Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy. Beberapa waktu yang lalu di kalangan pecinta kereta api di Indonesia sempat ramai dibahas akan kedatangan dari KRL X Jepang berikutnya yang isunya akan beroperasi di Indonesia, khususnya di lintas jalur elektrifikasi jaringan listrik aliran atas. Ya, banyak dari teman-teman yang membahas tentang keberadaan KRL yang satu ini, mulai dari beredarnya berita kedatangannya sampai spesifikasi dari KRL ini yang katanya akan dioperasikan di Indonesia. Oke, kalau begitu yuk kita bahas mulai dari latar belakang keberadaan KRL ini sampai pada masa pengoperasiannya di Jepang. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Lintas Yokosuka merupakan salah satu jalur utama yang dimiliki dan dioperasikan oleh East Japan Railway Company atau JR-East. Jalur ini sebenarnya hanya memiliki panjang 23,9 km dan menghubungkan stasiun Ofuna di Kamakura dan stasiun Kurihama di Yokosuka, yang keduanya berada di prefektur Kanagawa. Nama lintas Yokosuka ini kemudian dipakai juga secara umum untuk layanan yang menghubungkan stasiun Tokyo dengan stasiun Kurihama lewat jalur utama Tokaido dengan jarak tempuh layanan 73,3 km yang dibuka pada tanggal 16 Juni 1889 silam. Dan juga telah dibuka layanan lintas Yokosuka Sobu Rapid pada tanggal 12 Juni 1972 yang menghasilkan total panjang layanan sejauh 112,5 km dari Kurihama hingga Chiba. Pada lintas tersebut menggunakan layanan armada KRL komuter tipe suburban yang salah satunya ialah KRL JR-East 217. Semenjak privatisasi, salah satu perusahaan kereta terkemuka di Jepang yaitu East Japan Railway Company atau yang disingkat dengan JR-East telah memperkenalkan New Series Train dengan memiliki filosofi half the life, half the weight, half the cost yang dimaksudkan untuk efisiensi biaya produksi. Hal tersebut jika dibandingkan dengan sarana produksi era Japan National Railway atau JNR, keluarga New Series Train sejatinya memiliki bobot yang lebih ringan, biaya produksi yang lebih murah, namun juga tidak dapat dioperasikan lebih lama dibandingkan dengan sarana era JNR yang dapat beroperasi hingga 50 tahun ke depan. JR-East seri 217. KRL seri 217 ini diproduksi oleh Kawasaki Heavy Industries, Tokyo Car Corporation atau J-Track, dan JR-East Nitsu dan Ofuna Works yang dibuat pada tahun 1994 sampai 1999 sebanyak 745 unit kereta yang dibagi dalam 51 rangkaian utama dengan stam formasi 11 kereta per setnya dan 26 rangkaian pengikut dengan stam formasi 4 kereta per setnya. KRL seri ini dibangun dengan bahan dasar besi anti karat yang ringan dengan bentuk struktur dasar dari KRL JRI seri 209 yang merupakan rangkaian pertama dari keluarga New Series Train, di mana lantai kereta lebih sempit namun kemudian dinding kereta melebar lalu tegak lurus hingga ke atap kereta. Dan kereta seri E217 ini juga merupakan KRL New Series Train pertama yang memiliki rangkaian double decker yang menjadi basis dari produksi rangkaian double decker untuk seri-seri setelahnya. Kembali lagi soal spesifikasi dari KRL seri 217 ini yang memiliki 4 pintu penumpang di setiap sisinya dan 2 pintu penumpang di setiap sisi untuk kereta double deckernya, serta tersedia pula toilet yang berada pada rangkaian formasi 11 kereta, yaitu kereta 1, kereta 5 double decker, dan kereta 11. Serta di rangkaian formasi 4 kereta, toilet berada di kereta 1. Pada awal pengoperasiannya, KRL ini
memiliki sistem propulsi Triple VF GTO pada tahun 1999 dan mendapatkan peremajaan pada sistem propulsinya menjadi Triple VF IGBT pada tahun 2012 yang dibuat oleh Mitsubishi. Pengoperasian KRL seri 217 ini memiliki stam formasi 15 kereta per setnya yang terdiri dari stam formasi 11 kereta utama yang terdapat 2 kereta double decker dan stam formasi 4 kereta yang merupakan rangkaian pengikut yang dilengkapi dengan perangkai elektrik yang menjembatani kontrol Triple VF dan resistor, kontrol pengereman, dan kontrol pelayanan seperti pintu, AC, dan lampu. Serta terdapat juga pintu darurat yang berada di wajah KRL ini. KRL JRX 217 mulai diperkenalkan pada tahun 1994 dan beroperasi untuk menggantikan KRL seri 113 di lintas Yokosuka dan Sobu. Dan sampai pada tahun 1999, seluruh armada KRL seri 113 ini akhirnya telah tergantikan sepenuhnya. Pada masa karirnya, terdapat 3 rangkaian KRL JRX 217 di lintas Yokosuka yang sempat mengalami mutasi ke Dipo Kozu di Yokohama untuk dioperasikan di jalur utama Tokaido dan dirubah warna liverinya menjadi oranye dan hijau yang merupakan liveri khas pada lintas tersebut. Yang sebelumnya KRL seri E217 ini di lintas Yokosuka sendiri menggunakan liveri berwarna biru dan putih. KRL seri E217 sejatinya merupakan KRL dengan kualitas berkendara yang cukup bagus. KRL ini cukup nyaman di sisi penumpang setidaknya sampai beberapa tahun setelah peremajaan. Namun, sesuai dengan filosofi yang diterapkan pada New Series Train, penurunan kualitas kenyamanan pun mulai terasa. Seperti misalnya lantai yang mulai terpengaruh dari kelelahan metal pada rangka bawah kereta, pintu sambungan yang sulit tertutup, gangguan komponen penggerak, dan lain sebagainya. Salah satunya pada foto berikut ini, terlihat kerusakan pada bodi kereta yang disebabkan oleh kelelahan logam. Definisi kelelahan logam merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pembebanan yang berulang-ulang pada waktu yang lama. Apabila suatu logam diberi beban secara berulang, baik itu tegangan atau renggangan, maka logam tersebut akan patah. Selain kelelahan pada rangka bawah kereta, KRL seri E217 diketahui juga memiliki kelelahan pada buginya. Pada tahun 2012 lalu, pada beberapa rangkaian ditemukan retakan di bagian bugi kereta, yaitu di bagian rem yang menempel dengan bugi, yang tentunya dapat membahayakan keselamatan pengoperasian kereta. Setelah penemuan tersebut, pihak JRX telah melakukan investigasi pada bogi seluruh kereta dan bogi cadangan JRX 217. Kondisi kelelahan ini lumrah terjadi dikarenakan wilayah pengoperasian, panjang rute, dan pola dinasan yang diterapkan pada KRL seri E217. Jarak tempuh yang jauh hingga lebih dari 100 km serta wilayah pengoperasian yang berada di dekat laut dapat mempercepat penuaan pada KRL ini. Bahkan pada beberapa rangkaian pun terjadi penyok pada pintu darurat kereta yang entah apa penyebabnya. Pada masa pengoperasiannya selama 26 tahun di jalur Yokosuka Sobu Rapid dengan usia rangkaian termuda yaitu 21 tahun. Kondisi KRL seri E217 yang terus menurun membuat JRX memutuskan untuk mengganti KRL seri E217 secara bertahap dengan dibuatkannya KRL pengganti yaitu JRX 235 subseri 1000. Dan dibuat dalam jumlah yang sama dengan KRL seri E217. Rencananya KRL JRX 235 subseri 1000 ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2020 dan akan menghabisi KRL seri E217 pada tahun 2023 mendatang. Atas pertimbangan dari kondisi tersebut di atas, KRL seri E217 tidak akan dipindahkan ke jalur lain setelah selesai beroperasi di jalur Yokosuka Sobu Rapid, yang artinya
KRL seri E217 ini akan langsung dipensiunkan oleh JR East. Berita akan dioperasikannya KRL seri E217 telah muncul sejak tahun 2019 lalu. Awalnya pada saat itu, berita ini tidak terlalu membuat kegaduhan di kalangan pecinta kereta listrik di Indonesia. Berita ini lebih ramai dibicarakan di negara asalnya, yaitu Jepang. Namun pada awal 2020, operator kereta listrik di Indonesia PT KCI melakukan satu pergerakan yang kemudian membuat gaduh seisi lini masa pecinta kereta listrik di Indonesia maupun Jepang. Yang saat itu PT KCI menguji cobakan KRL seri 203 rangkaian BOO 109 milik Dipo Bogor di seluruh lintas terelektrifikasi di Jabodetabek dengan dipasangi suatu alat yang disebut mal secara temporer. Ukuran dari mal tersebut menyerupai ukuran umum bagian bawah kereta double decker yang beroperasi di Jepang. Dengan adanya mal tersebut membuat rangkaian BOO 109 menjadi terlihat lebih lebar dari biasanya. Serta dipasangi juga kamera CCTV untuk mengukur ruang bebas pada lintas kereta listrik. Artinya, maksud dari uji coba tersebut adalah untuk mengukur apakah ruang bebas pada lintas kereta listrik sudah sesuai dengan ukuran mal tersebut atau masih perlu penyesuaian. Sontak saja hal tersebut menjadi ramai dibicarakan di Indonesia maupun di Jepang. Pergerakan KCI dalam mengukur ruang bebas bawah dengan ukuran alat simulasi yang menyerupai bagian bawah KRL double decker ini dilakukan tepat di saat berita bahwa KRL seri E217 akan dipensiunkan oleh JR East yang sedang ramai dibicarakan. Meskipun banyak sumber mengatakan bahwa KRL seri E217 akan diboyong ke Indonesia, hingga sampai saat ini belum ada informasi resmi yang dirilis baik dari pihak KCI maupun pihak JR East yang menyatakan bila memang ada atau memang akan ada kegiatan ekspor impor KRL seri E217 di antara kedua perusahaan. Bila memang kegiatan tersebut memang akan dilakukan, tentunya akan ada rilis resmi yang dipublikasikan, minimal dari pihak JR East yang menyatakan tentang keberadaan kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya KRL JR East 217 pun tidak kunjung didatangkan, mengingat kondisi kereta tersebut telah dijelaskan sebelumnya penyebab utama dari KRL ini. Dan masih ada beberapa alasan serta informasi yang beredar soal isu hadir atau tidaknya KRL seri E217 ini di Indonesia. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.